Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Febrianto, NIM 202020015011. Di sini saya ingin mempresentasikan lembar kerja mahasiswa bertema sifat cahaya. Berikut adalah jadwal pelaksanaan, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, mulai mengerjakan praktikum dan mendokumentasikan, mulai mengisi tabel alat dan bahan yang digunakan dan menjelaskan fungsinya, terus mulai mengerjakan hasil pengamatan, selanjutnya mulai mengerjakan diskusi, mulai mengerjakan kesimpulan, presentasi, dan yang terakhir upload di YouTube dan Google Classroom. Kemudian masuk ke bagian alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu senter, fungsinya sebagai sumber cahaya, jumlahnya 1. Kedua, gelas yang digunakan untuk wadah menaruh air dan sebagai media untuk merambat, untuk melakukan pembiasan dan merambat lurus pada cahaya. Jumlahnya 1. Ketiga yaitu pensil sebagai media untuk melakukan pembiasan cahaya. Keempat yaitu CDR untuk membuat pelangi dan yang dimana pelangi termasuk dalam penguraian cahaya. Jumlahnya 1. Kemudian kamera untuk merekam dan mendokumentasikan setiap peristiwa yang dilakukan. Jumlahnya 1. Kemudian cermin untuk memantulkan sebuah cahaya yang berasal dari lampu senter. Jumlahnya 1. Kemudian air. Air berfungsi untuk melakukan kegiatan pembiasan cahaya pada pensil. Jumlahnya secukupnya. Prosedur kerja yaitu sebagai berikut. Kemudian masuk ke hasil pengamatan. Sifat cahaya merambat lurus, hasilnya seperti ini. Manfaatnya untuk menampilkan objek secara terarah dan terinci, sehingga memudahkan seseorang untuk melihat suatu objek tertentu. Manfaat lainnya dapat kita tentukan atau temukan pada lampu bagian depan, baik motor ataupun mobil, dan berbagai jenis seperti teleskop. Kemudian dipantulkan, seperti ini gambarnya. Manfaat cahaya dapat dipantulkan yaitu dapat memberikan sumber cahaya ganda pada suatu waktu yang sama sehingga dapat menerangi suatu objek dan tempat yang lainnya. Kemudian menembus benda bening, gambarnya seperti ini, menggunakan gelas kaca yang berisi air, kemudian diberi cahaya dari lampu. Manfaat sifat cahaya yaitu menembus benda bening yaitu cahaya dapat menerangi daerah lain sehingga cakupan penerangan lebih luas. Kemudian dibiaskan. Manfaat cahaya yang dibiaskan yaitu objek yang dihasilkan terlihat lebih jelas dan lebih besar. Diuraikan. Manfaat cahaya yang dapat diuraikan adalah dapat melihat keindahan pelangi. Seperti ini, namun ini hanya menggunakan CDR karena pada saat itu tidak terdapat pelangi. Kemudian masuk ke bagian diskusi. Pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Alasannya yaitu spion yang dibuat menggunakan cermin cembung dapat membuat semua objek benda yang terpantul akan tertangkap masuk. Hal ini dikarenakan cermin cembung memiliki sifat yaitu maya, tegak, dan diperkecil, sehingga terciptanya bayangan yang diperkecil yang tampak pada kaca spion. Sehingga terciptanya bayangan yang diperkecil yang tampak pada kaca spion yang membantu pengguna kendaraan untuk memantau kendaraan lainnya yang berada di belakangnya. Sehingga dan juga untuk melihat kondisi sekitarnya. Kedua, jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Fenomena pembiasan cahaya terjadi karena sebagian batang pensil tercelup ke dalam gelas
kaca yang berisi air, maka sinar datang yang berasal dari batang pensil yang tercelup tersebut akan melewati medium yaitu air, gelas, dan udara. Sehingga sinar datang satu berawal dari ujung pensil yang tercelup air merambat melalui medium air. Ketika tercapai medium gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini dikarenakan indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kecepatan optik kaca lebih besar, lebih rapat daripada air, lebih renggang. Kemudian dari medium kaca, sinar cahaya bergerak keluar menuju udara karena indeks bias udara lebih kecil daripada kaca. Maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar bias satu. Sinar bias satu ini kemudian mencapai mata kita. Hal ini sama juga berlaku dengan sinar datang dua. Setelah terjadi pembiasan dari air ke kaca, dan ke udara, maka dihasilkan sinar bias kedua, dan sinar bias ini juga menuju ke mata kita. Kemudian, perpanjangan sinar bias satu dan bias dua ini akan berpotongan di satu titik. Maka titik itulah yang terbentuk bayangan semu dari batang pensil yang tercelup air. Ketiga, bagaimana bentuk sifat bayangan Randi pada saat cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Sifat yang terbentuk oleh cermin datar adalah sebagai berikut. Satu, bersifat semu, maya. Bayangan maya yaitu bayangan yang terjadi karena pertemuan perpanjangan sinar-sinar cahaya, sedangkan bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi karena pertemuan langsung sinar-sinar cahaya, dalam kurung bukan perpanjangan, karena bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin. Kedua, tegak dan menghadap ke arah berlawanan terhadap cermin, dalam kurung berkebalikan. Ketiga, memiliki ukuran bayangan yang sama dengan ukuran benda. Keempat, memiliki tinggi benda yang sama dengan tinggi bayangan. Dan yang terakhir, memiliki jarak benda terhadap cermin yang sama dengan jarak bayangan pada benda tersebut. Nomor 4, uraikan proses terbentuknya warna-warna pelangi tersebut. Pelangi terjadi karena terjadinya pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan akan dibiaskan melewatinya. Pelangi terbentuk melalui sebuah proses yang disebut dengan dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Dispersi cahaya menyebabkan permisahan spesial dari cahaya putih atau disebut polikromatik menjadi komponen senyawa monokromatis dengan panjang gelombang yang berbeda-beda pada setiap tetesan air. Hujan bertindak sebagai prisma optik yang menandakan bahwa ketika berkas sinar matahari menyentuh tetesan air, dua hal yang bisa terjadi, yaitu seperti cahaya akan melewati atau diteruskan, atau cahaya tidak, atau cahaya akan diberbelokkan atau dibiaskan. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, pada proses inilah yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang terakhir nomor 5, menurut Anda sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasan. Menurut saya, sifat cahaya terjadi pada fenomena gerhana yaitu sifat cahaya yang berambat lurus. Hal ini dapat kita ambil contoh pada saat terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi apabila posisi bulan sedang pada fase purnama yang dimana bulan melewati bayang-bayang bumi. Maka dalam posisi tersebutlah cahaya matahari akan terhalang oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Akibat dari peristiwa itu, maka sinar matahari akan mengalami sebuah peristiwa yang dimana sinar matahari tersebut merambat lurus menuju bumi sehingga menghasilkan bayangan membran bumi dan jatuh menutupi bulan. Sehingga bulan tersebut seolah-olah menghilang karena tidak dapat memantulkan sinar matahari ke bumi. Maka dari itu orang-orang bumi dapat menyebutnya gerhana bulan karena seluruh sinar matahari akan merambat lurus ke arah permukaan bulan. Kemudian masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya yaitu 1, cahaya dapat merambat lurus, 2, cahaya dapat dimantulkan, 3, cahaya dapat menembus benda bening, 4, cahaya dapat dibiaskan, dan yang terakhir cahaya dapat diuraikan. Sifat-sifat cahaya inilah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
di sekitar kita. Sifat cahaya ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai alat yang berguna. Contohnya cahaya merambat lurus adalah cahaya dari senter. Kemudian cahaya dapat dipantulkan yaitu contohnya lampu senter yang dipantulkan menggunakan cermin. Cahaya dapat menembus benda bening contohnya cahaya yang dapat menembus gelas, jendela, dan kemudian cahaya yang dapat dibiaskan. Contohnya ketika kita minum memakai sedotan ataupun mencelupkan pensil ke dalam gelas, maka sedotan itu akan terlihat bengkok. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah pelangi. Sifat-sifat cahaya ini juga memiliki manfaat yaitu membuat senter, periskop, jendela, dan teleskop, serta yang lainnya. Kemudian ini adalah lampiran. Alat yang digunakan yaitu senter, gelas, pensil CDR, kamera, cermin, air. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.